Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta channel LSK Al Hadid dimanapun berada, senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka saling sharing informasi, dalam rangka saling watawassobil haq watawassobil sob karena memang keimanan kita itu perlu sekali untuk dicas seperti HP, kalau nggak dicas lama-lama mati. Nah, kalau iman kita itu kalau mati, iman sudah mati itu bahaya nanti kalau ada maksiat, ada kemungkaran, ada kefasikan, ada kerusakan, ada apapun yang sifatnya buruk, kita tidak mampu mendeteksi itu, sehingga akhirnya tidak ada lagi yang mampu mencegah kita. Karena yang mampu mencegah kita untuk tidak berbuat yang fahsya maupun yang mungkar itu adalah iman kita. Makanya iman itu harus dicas. Maka mudah-mudahan iman kita hari ini diberikan nur Allah untuk bertambah kuat, bertambah kokoh, sehingga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah. Yang kedua, sholawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini sebelum kita nanti panjang lebar berbincang tentang satu kegiatan malam hari ini sebetulnya bukan tausiah, tetapi kami ingin sedikit mempromosikan tentang Pondok Pesantren Al Hadid dan kegiatannya, karena mungkin selama ini belum sehingga orang masih banyak di luar sana yang masih belum begitu mengenal Pondok Pesantren kami tercinta karena Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al Hadid ini adanya di Pondok Pesantren Al Hadid Gunung Kidul sehingga LSK dengan segala sajian-sajian tentang kristologi yang selama ini sudah bisa dinikmati di channel kami, disinilah tempatnya tempat produksinya dan lain sebagainya. Baik sebelum kita mulai, sama-sama kita awali dengan melafadzkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan membimbing kita dari awal sampai selesai. Nah, ikhwafillah, Al Hadid itu berdiri tanggal 1 Juni tahun 2007. Jadi kalau sekarang sudah tahun 2024, kurang lebih sudah 17 tahun lamanya. Jadi sudah mulai menginjak remaja, sweet 17 Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah banyaklah dinamika dakwah, lika-liku dakwah yang kami hadapi sehingga kemudian dari tahun ke tahun kita selalu mencoba sesuatu yang berbeda karena begini intinya, dakwah itu tidak akan ada habisnya, tidak akan ada akhirnya. Kalau di Al Hadid motonya adalah never ending dakwah. Nah ini, jadi dakwah itu tidak berkesudahan, tidak ada kata selesai, tidak ada kata pensiun. Namanya dakwah itu tidak boleh ada kata berakhir, maka dinamakan never ending dakwah. Dan kami meyakini hanya dengan dakwah hidup kita menjadi mulia. Hanya dengan dakwah insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat. Dan yang lebih besar lagi, pahala dari dakwah itu adalah mampu menghapus semua dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang mungkin pernah kita lakukan itu
paling mudah dihapus jalannya, caranya adalah dengan dakwah. Karena dakwah bisa menghapus dosa-dosa besar. Ya, kemudian dakwah juga bisa membuat kedua orang tua kita bahagia. Mungkin orang tua kita kurang baik ibadahnya, mungkin orang tua kita tidak baik Islamnya sama masa hidupnya. Nah, tapi kalau kita kemudian anaknya eksis di dunia dakwah, itu insya Allah akan bisa mengangkat derajat orang tua. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tua kita, Allah akan mengangkat derajat orang tua kita, memberikan tempat yang layak, yang mulia di sisinya, dan lain sebagainya. Nah, itulah dakwah. Makanya kami sampai hari ini tidak pernah berpikir untuk resign. Ya, kami sampai detik ini tidak pernah berpikir untuk mundur. Ya. Walaupun mungkin kadang sekali-kali futur, itulah iman, yazid wa yankus, naik turun. Ada kalanya menggebu-gebu, ada kalanya ketika ketemu ujian mulai kendor. Gitu ya. Karena memang dakwah ini luar biasa lika-likunya ya. Banyak sekali tantangan, rintangan yang harus kita lewati. Dan Al-Hadid selama 17 tahun berdakwah di Gunung Kidul juga sama. Ya, sudah berbagai macam hal ya kami lewati. Dari mulai fitnahan ya, dari mulai ejekan, dari mulai diskriminasi, segala macam udah pernah kami alami. Tapi alhamdulillah Allah senantiasa menolong kami. Karena kami yakin hanya Allah yang akan memuliakan kita dengan dakwah. Selama kita tidak mundur dari dakwah, kita tetap maju. Nah, alhamdulillah tahun 2024 ini memang menjadi tahun pencanangan program kemandirian pondok. Ya, sehingga baik lewat LSK maupun lewat badan-badan otonom yang ada di bawah Pondok Pesantren Al-Hadid, ya, karena kan di Al-Hadid ini ada LSK, ada Rumah Tahfiz Al-Quran plus Al-Hadid, ada Dai Misi Akhwat, ada kemudian apalagi jadi lupa, ada Al-Hadid 3 ya, ada Al-Hadid 2 Pusat Rehabilitasi Akidah dan Akhlak, dan seterusnya ya, ada Baitul Mubahalah ya di Semin dan lain sebagainya. Sehingga semuanya ini membutuhkan maintenance, perawatan yang butuh biaya ya. Dan biaya ini tidak sedikit. Kalau dulu sebelum COVID ya, Al-Afu, kita mencari dana gampang. Satu, saya ceramah kemana-mana. Kalau dalam 1 bulan misalnya full ceramah, 1 hari minimal 1 aja, dan sekali ceramah misalnya minim, taruhlah paling sedikit 500.000 ya toh, kemudian dikalikan 30 hari sudah 1,5 juta. Berapa? 15 juta apa 1,5 juta? 15 juta ya? Iya betul ya. 500.000 kali 30. Berapa ya? Kan jadi ya, 1.500.000 atau 15 juta? Ayo coba cepat yang punya kalkulator. 15 juta ya. Nah, 15 juta itu kan ya sudah melebihi gaji PNS. Ya, melebihi gaji UMR. Ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan di pondok sangat gampang. Kemudian saya juga nulis buku. Sebelum COVID itu buku kristologi karangan saya itu laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, duitnya kumpul. Ya. Ya, dan sampai sekarang buku memang selalu laris, cuma memang belum kita perbanyak lagi. Sehingga kemudian pemasukan itu gampang sekali. Belum jamaah-jamaah yang datang ke sini, rombongan-rombongan. Sabtu Ahad itu berbis-bis ya, berbanyak komunitas-komunitas jamaah yang silaturahim ke sini. Dan kalau ke sini pasti buat duit. Ya, sehingga kemudian amat mudah buat Al-Hadid sebelum COVID itu untuk memelihara dakwahnya. Tetapi setelah COVID semuanya hancur. Ceramah sudah tidak ada, kunjungan jamaah tidak ada, sehingga qadarullah. Allah ingin mengajarkan kami ya satu pekerjaan yang mulia, yaitu mandiri untuk dakwah. Ya. Dakwah tidak bisa mengandalkan satu orang. Dakwah tidak boleh bergantung sama satu orang. Kalau satu orang itu nanti kayak saya mati selesai semua, kan gitu. Maka tidak boleh. Harus ada usaha, amal usaha pondok yang lahir dari pondok yang bisa menghidupi kebutuhannya.
Maka mulailah kami bangkit untuk menghidupi sendiri ya, diri kami. Tidak bergantung sama donatur, tidak bergantung sama infak, sedekah, zakat dari orang-orang. Walaupun ini masih kita butuhkan. Ya alhamdulillah ada angkringan, yang kita buka angkringan di pondok. Oh ya, walaupun masih sepi, belum rame ya, tapi kita syukuri ya, paling tidak ada usaha ya dari kita, ada ikhtiar. Ya, angkringan sampai sekarang tetap berjalan tiap hari. Kemudian apa namanya, kami juga bikin usaha apa namanya, pertanian, perkebunan ya. Semua yang ada di pondok kami suruh tanemin ya, kebun-kebun, tanah-tanah kosong dengan tanaman yang bermanfaat. Ya minimal bisa buat dimakan sendiri ya. Kemudian ada usaha bengkel kompresor ya, kemudian ada usaha ini kopi tahajud. Alhamdulillah ini salah satu kopinya itu ya, ini kopi lemon namanya ya. Jadi ini barusan dibikin pakai alat, namanya apa Mas Win? Ya namanya sipon ya. Jadi kopi tahajud ini juga lumayan ya. Alhamdulillah kemarin kami kulaan kurang lebih berapa kilo, 25 kilo ya. Kemarin subuh saya bawa ceramah di Jepara, habis alhamdulillah 25 kilo dalam satu event ya. Sehingga ini menambah pemasukan buat pondok ya. Dan ini kami nikmati karena alhamdulillah hasil ya, hasil apa namanya, jerih payah sendiri ketimbang tangan di bawah. Karena kata Rasul kan al yadul ulya khairum minal yadis sufur. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah kemudian ada kita jualan juga mete, kacang mete ya. Jadi kita kerjasama sama petani mete di daerah mana itu, Wonogiri. Kemudian kita beli ya, kemudian kita olah di sini menjadi produk buatan pondok, buatan santri, namanya mete bunyai namanya. Kemudian apa namanya, ada beberapa lagi ya. Dan yang sekarang yang terbaru ya, kita sedang godok kelola, ini ada namanya The Pepin Oil, Tamanu Oil Original atau minyak nyamplung ya. Karena ini minyak ini murni dari perasan olahan yang namanya biji dari pohon nyamplung. Nah, kita buat kemasan seperti ini ya. Kemudian ini apa namanya, barangnya untuk botol gini ya. Nah ini apa, ukurannya 10 ml ya. Jadi ini ada pipetnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat campuran kopi, kita tinggal tetes saja, misalnya 2 tetes gitu ya. Nah, nanti kemudian dia ini sendiri, larut sendiri. Nah ini kalau ditambahkan di air minum ya, khasiatnya buat imunitas tubuh ya. Nanti bisa mengobati luka-luka yang apa namanya tuh, terbuka. Bismillah. Kemudian apa namanya, misalnya luka bekas operasi, luka habis jatuh, bisul, oreng ya, kurap, kudis, apalagi ya, pokoknya penyakit kulit gitu ya. Bisa untuk sakit gigi ya. Ini kalau lagi sakit gigi bengkak parah, tetesin yang bolong ya, hitungan menit insya Allah sembuh, karena sudah ada prakteknya beberapa kali. Kemudian buat ambeien juga luar biasa ini ya, yang udah parah, udah dioperasi, ada yang mau dioperasi beberapa kali, diolesin ini terus adem, kemudian tidak sakit lagi dan lama-lama sembuh ya. Kemudian apa namanya, yang mungkin keluhannya ada asam uratnya, ada kolesterolnya, yaitu tadi dipakai air hangat, ditetesin 5 tetes, diaduk sambil diminum, atau dicampur di teh ya, seperti ini, di kopi juga bisa, nggak apa-apa ya. Jadi khasiatnya ternyata luar biasa. Dan ya mau kami ceritakan di sini bukan sekedar khasiatnya. Alhamdulillah ya, Allah memberikan jalan rizki untuk pondok pesantren Al-Hadid lewat pohon nyamplung ini. Kalau bahasa Jawanya pohon nyamplung, kalau bahasa Indonesia tamanu ya. Sehingga kemudian sekarang ini ditanam di Al-Hadid. 3 hektar lahan kita ditanami semua pohon nyamplung. Ada 2000 bibit. Nah ini ada tokek.
ya. Ikut meramaikan suasana live streaming kita, ya. Mau dihitung ya, untung enggak gitu ya, nggak boleh ya dosanya, karena bukan tokek yang bikin rezeki ini, tapi nggak apa-apa biar dia bunyi. Nah, jadi 3 hektar tanah pondok sekarang ditanami pohon nyamplung. Karena apa? Karena insya Allah cita-cita kita adalah beberapa tahun lagi Al-Hadid menjadi contoh agroforestry, pondok pesantren ya, yang apa namanya tuh masuk zona green, kemudian dengan konsep agroforestry. Kenapa? Karena nanti akan berdiri berdiri kokoh pohon-pohon nyamplung. Ya, yang pohon nyamplung kelebihannya adalah satu, mampu menyerap karbon. Ya, jadi emisi-emisi karbon yang merusak udara itu nanti dia serap. Ya, dia keluarkan oksigen, dia serap karbon itu. Ya, sehingga udara menjadi bersih lagi. Makanya perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan sangat tertarik untuk bisa berinvestasi di sini. Ya, sehingga kemudian Pondok Pesantren Al-Hadid menjadi percontohan pertama nanti ya, untuk pengembang biakan atau budidaya pohon nyamplung yang bersertifikasi. Ya, jadi bukan bibit nyamplung kampung sembarangan ya, tapi ini ada pohon nyamplung yang berkualitas dan bersertifikasi. Ya, dan ini sudah ditanam. Dalam jangka waktu 2 tahun, insya Allah sudah bisa mulai dipanen. Jadi bijinya kita olah ya di mesin peras, nanti keluarnya ada 3, ada untuk biosolar ya, bioenergi, biofarmasi ya, sama apa namanya itu tadi ya, biosolar tadi. Sehingga kemudian alhamdulillah yang sudah kita bisa buktikan ada di biofarmasi, karena hasil perasan pertama minyak pohon nyamplung ini, minyaknya adalah ini ya, tamanu oil atau nyamplung oil ya, sehingga kemudian ini menjadi kalau bahasa saya tuh boleh dibilang minyak zaitunnya Indonesia tuh ya ini ya, bukan sama dengan minyak zaitun ya, tetapi minyak zaitunnya Indonesia ya adalah ini nyamplung oil ini, karena dia luar biasa fungsinya ya, bisa buat kosmetik, misalnya ada yang jerawatan diolesin ya, ada yang bopeng-bopeng diolesin ya. Itu juga akan bisa apa namanya bikin wajah jadi sehat ya, jadi kulit jadi sehat karena memperbaiki sel-sel yang mati. Itu yang sudah pernah mempraktekkan ya, walaupun mungkin dari sisi wanginya tidak enak karena wanginya ini baunya ya agak menyengat, tetapi apa namanya khasiatnya luar biasa ya. Nah, selidik dari sisi sejarah, nyamplung ini sejarah panjang ya. Pohon asli Indonesia yang sudah ada dari katanya nih ya, ini ada 2 versi. Versi pertama mengatakan sudah dari zaman Majapahit dulu ini sudah ada minyak ini ya, dan ini diambil oleh Belanda itu dan oleh penjajah-penjajah bangsa-bangsa Spanyol, Portugis itu dalam jumlah yang banyak, karena pohon nyamplung ini kan pohon hutan besar seperti pohon beringin, dan jangka waktu hidupnya itu panjang sampai 100 tahun, sehingga kayunya bisa buat kapal-kapal zaman dulu yang namanya dunia kemaritiman ya kan, kekuatan negara itu diukur dari kekuatan maritimnya ya, sehingga kapal-kapal perang zaman dulu yang canggih-canggih semua dari kayunya dari pohon nyamplung ya, sehingga kemudian pohon nyamplung itu habis dibawa ke Belanda, ke Spanyol, Portugis dan sebagainya untuk membuat industri kapal gitu ya. Nah, kemudian apa namanya ada versi yang kedua yang mengatakan bahwa nyamplung oil ini berasal dari salah satu sunan ya, yang kemudian punya putra yang disebut Sunan Nyamplungan, yaitu Sunan Muria. Beliau punya putra namanya Syekh Amir Hasan ya, yang kemudian dijulukin dengan sebutan Sunan Nyamplungan. Nah, jadi beliaulah yang pertama kali menanam pohon nyamplung atau pohon tamanu. Sehingga kemudian
menjadi tanaman yang ikonik, ya. Bahwa ketika Al-Hadid menanam pohon nyamplung, berarti ini menanam tanaman yang menjadi warasatul aulia, ya, menjadi warisan dari para aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, yaitu tadi ya sunan. Dan yang luar biasa, ketika tadi subuh saya memberi tausiah kuliah subuh di Masjid Al-Mizan di Geria Tahunan Indah, Jepara, ternyata makam dari Sunan Nyamplung ini atau Syekh Amir Hasan ini ada di Jepara. Tepatnya ada di Kepulauan Karimun Jawa. Di sana ada pulau yang paling besar, saya lupa nama pulaunya, itu kan kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara namanya Kecamatan Karimun Jawa. Nah, Sunan Nyamplungan itu meninggal di sana, menyebarkan Islam, maka dikasih nama Karimun, Kariman, artinya kemuliaan ini ya. Karena dakwah Islam di sana luar biasa. Nah, beliau meninggal di sana, kemudian di makam itu ada pohon nyamplungnya yang besar sekali. Saya belum pernah ke sana, ini menurut cerita. Tapi insya Allah saya akan segera bersama tim akan segera ziarah ke sana. Karena apa? Pohonnya udah ditanam di sini. Minyaknya bisa jadi rezeki buat Al-Hadid. Kok belum pernah ziarah ke asal usul sejarah pohon nyamplung ini ya. Jadi Sunan Nyamplungan atau Syekh Amir Hasan, anak atau putra dari Sunan Muria itu meninggal di Karimun Jawa. Ada makamnya, saya lihat itu ya, ada pohon nyamplungnya besar ya, yang kemudian orang-orang sana nggak tahu kalau ternyata pohon nyamplung itu bisa dibudidayakan ya, dan bisa menjadi salah satu tanaman yang memiliki nilai jual yang tinggi ya. Salah satunya adalah bisa dijadikan obat seperti ini ya. Nah, itulah ikhwafillah yang luar biasa, yang kami juga subhanallah, ternyata ketika kami menanam pohon nyamplung ini adalah jawaban, karena ini tanaman jangka panjang. Nah, selain nanti bisa diambil buahnya menjadi perasan obat seperti ini, bisa dijual, kemudian nanti pohonnya itu bisa dihitung neraca karbonnya, kemudian bisa diklaim di Bursa Karbon Indonesia, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan dana dari hasil penjualan karbon tadi. Karena pohon nyamplung ini adalah pohon yang bisa menyelamatkan lahan-lahan kritis di Indonesia ya. Masih ada sekitar di Indonesia ini ada 13 juta lahan kritis yang bisa diselamatkan dengan pohon nyamplung. Bahkan di Jerman pohon nyamplung ini sudah menjadi ikon mereka ya. Bahkan konon katanya kita kalah cepat, mereka sudah mematenkan nama nyamplung itu sebagai nama dari nama yang dimiliki mereka. Kan lucu, wong asli Indonesia ya, sejarahnya sejarah dari para wali ya kan, bahkan makamnya Sunan Nyamplungan juga adanya di Jepara di Indonesia, bukan ada pohonnya, semua sejarah di sini kok diakui sebagai milik mereka. Nah, ini kenapa? Karena mereka tahu potensi pohon nyamplung ini besar ya, dan bisa menghasilkan uang ya, sehingga mereka kemudian mengklaim ini milik mereka ya. Tapi kan nggak ada bahasa Jermannya nyamplung gitu ya. Cuma ada di Indonesia, makanya jadi lucu nanti ya. Sehingga kenapa kita sebagai anak bangsa yang diwarisi pohon yang luar biasa oleh para wali-wali Allah tidak memanfaatkan ini ya, makanya kemudian kita tanam. Sekarang ada 2000 pohon, mudah-mudahan bismillah dengan izin Allah pohon-pohon ini bisa tumbuh berkembang nanti seperti hutan di sini ya, hutan pesantren yang akan mengundang banyak kunjungan-kunjungan dari berbagai macam tempat di Indonesia. Salah satunya alhamdulillah baru usia 6 bulan bibit pohon nyamplung ini kami tanam. Kemarin tanggal 5 Desember kami sudah dapat kunjungan dari UIN Raden Mas Said Surakarta Solo ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengirimkan seluruh dosen-dosennya Civitas Akademika di FEBI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini untuk studi banding ke Al-Hadid, hanya untuk studi banding tentang ini. Makanya itu ada tuh ya, rintisan program pengabdian kepada masyarakat tentang budidaya pohon nyamplung untuk ekspor dari kampus. Ini baru umur 6 bulan. Bagaimana nanti ketika sudah besar, ini akan dari seluruh Indonesia akan mencari rujukan referensi
untuk penanaman pohon nyamplung. Karena alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Hadid pertama di Indonesia yang membudidayakan nyamplung ini. Ya. Nah makanya ikhwafillah mohon doa restunya semoga semuanya dalam ridho Allah, niat kita adalah lillahi ta'ala, semoga semuanya berkah. Nah bahkan alhamdulillah berkahnya pohon nyamplung ini, kemarin kami mendapatkan kunjungan dari salah seorang konsultan pohon nyamplung ya, yang luar biasa, namanya Ibu Siti. Ibu Siti bilang bahwa Ustadz, daunnya pohon nyamplung ini mengandung resin yang sangat bagus untuk lebah. Kenapa Ustadz tidak ternak lebah? Saya bilang saya belum pernah punya pengalaman Ibu ternak lebah itu ya. Bagaimana caranya? Gampang ya. Ustadz tinggal beli aja paket kotak yang sudah ada ratu lebahnya, kemudian taruh di sini. Lebah itu nanti akan mencari makan sendiri. Oh jadi kita nggak perlu kasih makan Bu? Enggak, emangnya ayam gitu. Saya baru tahu karena ternyata ternak lebah itu kita nggak perlu kasih makan. Cukup beli kotaknya, ada ratunya. Nanti tawon-tawon itu akan mencari makan sendiri. Kemudian selama umur 30 hari, maksimal 40 hari harus dicek. Ya, biasanya sudah panen, menghasilkan. Nah, ketika sudah menghasilkan, ini harus dipanen cepat. Nanti begitu lagi siklusnya 30 sampai 40 hari terus. Oh begitu, kok semudah itu ya, subhanallah. Dan ternyata madu yang dihasilkan dari resin daun pohon nyamplung itu adalah salah satu madu yang paling bagus kualitasnya. Nah, makanya kemarin akhirnya kami uji coba. Kami taruh dua kotak dulu. Ya, 2 kotak yang sudah ada ratu lebahnya, sudah kita pasang. Nanti 30 hari lagi akan kami cek. Kalau ternyata betul bisa panen, madunya ternyata bagus, nah subhanallah, bukan cuma minyaknya, tapi bisa kita jual madunya, madu pohon nyamplung. Ya. Yang insya Allah ada sejarah para wali di pohon nyamplung, ada Sunan Nyamplungan yang asal usulnya ini berarti masih ada keberkahannya, berkah dari doa para wali, gitu ya. Sehingga salah satu berkahnya itu adalah minyaknya bisa kita jadikan obat. Kemudian nanti ada madunya gitu ya, yang ternyata madu itu bisa buat obat juga misalnya. Kan insya Allah Al-Hadid ya akan menjadi pesantren yang akan mandiri. Tidak perlu lagi, bukan berarti kita tidak menerima sumbangan, tidak. Kita tetap membuka siapapun yang mau ikut menyalurkan zakat, infak, sedekah. Tapi kita tidak begini. Tapi kita sudah punya usaha kemandirian dari pondok. Nah insya Allah mohon doanya yang sudah kami mulai rintis adalah kita nanam pohon nyamplung, tunggu 2 tahun lagi akan panen, kita bisa jual bibitnya, kita bisa klaim karbonnya, dan kemudian kita bisa jual minyaknya untuk obat. Ya kan? Fa'idha maritu fahuwa yasfin kan ya. Kalau kamu sakit Allah yang memberi obatnya, dan tiap penyakit pasti ada obatnya. Maka mudah-mudahan minyak dari pohon nyamplung ini akan menjadi berkah untuk bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena insya Allah di sini ada barokahnya para wali-wali Allah ya. Kenapa? Karena memang ini adalah tanaman ikonik Indonesia. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya, mohon doa restunya mudah-mudahan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ini mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Walaupun memang tantangannya juga nggak sedikit. Namanya kita nanam pohon, walaupun pohon itu tanaman yang nggak bisa protes, tidak seperti ayam, tidak seperti sapi. Ya kalau sapi kan kalau nggak dikasih makan, ya kelihatan sakit, ya kan, teriak-teriak misalnya, ya, bunyi terus. Tapi kalau tanaman kan tidak. Sehingga kita harus benar-benar care. Apalagi sekarang musim hujan. Kalau musim panas kita bingung nyiremnya, karena butuh air. Giliran musim hujan kebanjiran. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini semua ikhtiar yang insya Allah akan membuahkan hasil yang baik dan membawa keberkahan insya Allah buat dakwah Pondok Pesantren Al-Hadid. Karena kami berharap bukan cuma operasional pesantren, tapi semua kegiatan dakwah kami tidak perlu lagi mengemis-kemis minta-minta sama orang. Ya, semuanya bisa kami jalankan sendiri dari hasil usaha pohon nyamplung ini, dari hasil usaha kopi tahajud ini. Ya. Sehingga kemudian kita mau bikin kegiatan apa kek, mau bikin dakwah seperti apa kek, ya kan? Kita bisa membiayai semuanya, kita punya dana. Ya, dan insya Allah ini akan menjadi
sesuatu yang menandakan insya Allah yang namanya izzul Islam wal Muslimin akan bisa kita rasakan. Karena apa? Karena kemuliaan Islam dan kaum muslimin itu bukan meminta, tetapi memberi. Ya, kita harus menjadi orang yang kaya, ya. Kita menjadi orang yang bisa menghidupi diri kita sendiri, dakwah kita, dan membantu orang-orang yang kesulitan di luar sana. Itu ya, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin dan minta doanya selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua perjuangan dan ikhtiar kami. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.